Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Jadi motivasi awalnya adalah Adam alaihi salam diciptakan Allah, lalu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajara, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda setan, akhirnya dia pun terjerumus dalam dosa. Lalu kemudian dia sadar dan bertobat, lalu dia berdoa, doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana. Kenapa dia bilang kami? Dia tidak katakan Rabbi zolamtu nafsi. Dia tidak bilang nafsi, tapi dia katakan Rabbana zolamna anfusana. Karena dia berdua dengan istrinya Hawa, bertaubat kepada Allah. Dia katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu ketika Ustaz mengucapkan itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jamaahnya mengatakan amin. Padahal di dalam ucapan itu tidak ada ungkapan minta ampun. Tidak ada. Tidak ada di dalam kalimat itu ampunkan aku ya Allah. Tak ada. Sekarang kita cek artinya satu-satu. Rabbana, ya Tuhan kami. Zolamna, kami sudah menzolimi. Anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Adakah dalam kalimat itu minta ampun? Tidak ada. Malu Nabi Adam kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Sama seperti tamu datang, sudah lama air minum nggak keluar, dia malu untuk minta, mana air minumnya? Enggak. Lalu dia katakan, andailah tidak ada air minum, betapa keringnya kerongkongan kami. Kalimat itu adalah ungkapan seorang yang malu untuk meminta. Nabi-nabi itu beradab kepada Allah, dia malu untuk meminta. Nabi Ayub meninggal anaknya, kalau kambing tak sebut meninggal, mati kambingnya, kering kerontang kebunnya, habis semuanya. Ada yang mengatakan yang diterima Nabi Ayub itu adalah likuifaksi. Tanah berjalan seperti yang terjadi di Palu, dengan sekali gerakan lalu kemudian mati kebunnya, mati ternaknya, hancur rumahnya. Yang setia bersama dia tinggal Siti Rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan, Allahumma raham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Jadikanlah kedua pasangan ini berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Rahmah kepada Ayyub walaupun ternaknya sudah mati. Itu makna doa itu. Bukan ketika uang belanja berkurang lalu berkurang cintanya. Mati ternaknya, meninggal anaknya, kering kebunnya, cintanya tetap kepada Ayub. Lalu apa kata Rahmah kepada Ayub? Aku tidak tahan melihat ujianmu Ayub. Berdoa kepada Allah. Aku mau minta kepada Allah, kata Ayub. Tapi akhirnya dia minta juga kepada Allah. Apa kata Ayub kepada Allah? Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Tidak ada Ayub minta, ya Allah aku sakit minta ampun, anakku mati, kebunku mati, ternakku mati, tolonglah aku. Tidak, dia hanya katakan Rabbi, ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku massaniyad dur, aku kena ujian, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang terkasih dan sayang. Begitulah adab kita kepada Allah. Mataku banyak dosa, telingaku penuh dengan dosa. Kalau diputarlah pita rekaman telinga kita ini, entah apa-apa saja isinya. Kita berharap nanti begitu diputar rekaman telinga ini di akhirat, hai malaikat, ya
putarkan rekaman telinga Abdul Somad. Begitu diputarkan rekaman telinga selama 63 tahun, diputarkan sejak akil balik, mudah-mudahan yang terdengar adalah kajian suara Imam Masjidil Haram. Putarkan rekaman telinganya, langsung diputar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Senang hati kita karena di hadapan malaikat yang terdengar adalah ayat Quran. Bagaimana kalau ketika diputarkan tiba-tiba yang terdengar, what can I do? What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untuk? Tapi yang lama-lama dulu Pak Ustaz mana? Sebelum taubat, sebelum hijrah, masa SMA, masa pacaran dulu. Makanya selalu kita minta Rabbil firli. Rabbil firli artinya tutupi. Itu antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini afani. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, tutupilah rekaman masa lalu itu ya Allah. Hai malaikat, putarkan rekaman matanya apa saja yang dia lihat. Seperti kita punya kamera CCTV, kita pulang dari kantor, dari tempat kerja, dari luar kota, kita mau lihat apa yang direkam oleh CCTV dari sejak kita pergi sampai pulang, kita rekam, kita tonton lagi ulang, bisa. Oh, kucing masuk. Oh, itu kok ada sepeda motor. Oh, Grab. Oh, itu siapa yang masuk? Oh, kok tiba-tiba gelap? Oh, kok ada pocong? Rupanya ada orang sedang ngeprank. Rekamannya ada. Begitu mata kita nanti akan diputarkan. Saat itu lidah tidak bisa berkata. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, lidah terikat, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Kemana saja tanganmu melangkah mengayun kaki, kaki melangkah ke majelis taklim Qurratul Uyun. Tanganmu kemana saja mengusap kepala anak yatim. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Alhamdulillah. Kalau bisa tiap hari mengusap kepala anak yatim. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya tinggal di panti asuhan. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya mengkoleksi anak yatim. Bagus. Ustaz Somad, di rumah saya ini ada koleksi anak yatim dari seluruh Indonesia, dari 5 pulau, Sabang sampai Merauke. Kata seorang bapak-bapak jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz macam-macam yang nampak. Ustaz Somad, selamat datang di rumah saya. Di rumah saya ini saya koleksi banyak anak yatim. Yang pertama saya panggil dari Papua, datang anak yatim Papua. Dari Kalimantan, datang. Dari Sulawesi, datang. Saya tanya, berapa semuanya Pak Haji? 1.700. Biayanya sebulan berapa Pak Haji? 800 juta. Kalau Ustaz mau ke dapur, silakan, kita akan lihat. Mau lihat telur ayamnya, belum makan udah kenyang. 1.700 orang. Sekolah disediakan dari TK sampai perguruan tinggi. Ini berapa orang yang nanggung donaturnya Pak Haji? Dia senyum. Kenapa Pak Haji? Saya sendiri Pak Ustaz. Koleksinya luar biasa. Begitu kalau mau menebus dosa masa lalu. Ini minum khamar, judi, narkoba, pacaran, berzina, pakai sabu-sabu, narkoba. Begitu bertobat, yang dikoleksi kucing Anggora, ayam hutan, monyet, istighfar minta ampun, sedekah 2.000. Tidak sesuai antara perbuatanmu sebelum bertobat, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah,
kembalilah ke jalan Allah. Selama ini berada di jalan mana? Kau selama ini berada di jalan mana? Jalan Sudirman Pak Ustaz. Bukan itu yang ku maksud. Berada di jalan setan, berada di jalan tuyul, berada di jalan pelet, berada di jalan babi ngepet, berada di jalan LGBT. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Memang Ustaz Abdul Somad dari kecil sekolah di pesantren, habis itu ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu jadi ustaz bersama majelis taklim pondok pesantren. Emang Ustaz ada dosanya? Ada. Dosanya apa Pak Ustaz? Hanya saya dengan Allah yang tahu. Bisa Ustaz ceritakan? Malulah saya. Diri kita ditutup dengan peci, ditutup dengan koko, ditutup dengan sorban, ditutup dengan titel Profesor, Doktor, Abdul Somad, LC, MA, Datuk Seri Ulama, Kiai Haji. Puncaknya kita akan menghadap Allah, dan itu semua tinggal di batu nisan. Itu pun kalau orang ingat. Tinggal semuanya di buku Yasin, tinggal semuanya di buku jari. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Anak istri mengiring ke liang lahat. Yarji usnani, hartanya pulang, mobilnya pulang, selimut bludrunya pulang, kendaraan sepeda motornya pulang, ambulannya pulang. Ambulan pulang, menyewa rumah sakit. Anak menantu cucu sahabat kerabat andai tolong tetangga pulang. Payah bekawahidun, yang tinggal cuma satu, yang hari ini sibuk dengan sosial medianya, selebgram, YouTuber, sibuk untuk membuat akun supaya menarik tiap hari. Akun lompat dari gunung sudah, masuk ke sungai sudah, akhirnya buat akun baru menjilat WC, nak kopi mati. Yang sibuk dengan operasi plastiknya, awal-awal dioperasi dagu, kata setan dagumu sudah tajam, hidungmu kurang, tajamkan lagi. Sudah mantap, tapi matamu belum, rawah lagi, tidak akan berhenti terus sampai mati. Kenapa? Itu memang sudah kerja setan. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Yang sibuk dengan outfitnya, sekali berdiri 200 juta, sepatu 50, saking licinnya lalat nyamuk kepleset semuanya, celana, baju, cincin, jam tangan, topi, kacamata, lengkap semuanya, mati digulung pakai kain kapan. Yang lain tinggal di rumah, dibuatkan museum. Giliran cucu miskin susah melarat, dijual mereka di kaki lima. Habis. Yang kekal abadi mana? Tengah malam kau terbangun berkata Allahu Akbar. Yang kekal abadi mana? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang kekal abadi mana? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kekal abadi yang mana? Bawa 2-3 nasi bungkus pergi ke panti asuhan, menyenangkan hati fakir miskin, orang jompo, anaknya 5, dilahirkan meregang nyawa, saat sudah tua satu pun tak ada yang menyenangkan hatinya. Datang kita membawakan kain sarung, membawakan tasbih, meleleh air matanya, terketuk pintu langit, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita isi untuk sisa-sisa usia. Saya dulu menyangka bahwa hidup ini masih lama. Saya selalu membuat program di laptop, saya buat program jangka panjang sampai umur 63 tahun. Insya Allah mati 2040. Lahir 77, sekarang 2021, sudah 44 tahun. Walaupun banyak orang yang menyangka masih 24. Lalu saya pun menyusun program aku mati 2040. Ternyata apa yang terjadi? Teman satu kelas meninggal, satu angkatan meninggal, adik kelas stroke meninggal. Sejak itu saya tidak lagi berpikir kenapa ada tukang es lewat.
Sejak itu saya tidak lagi terpikir bahwa akan mati umur 63 tahun. Jadi yang saya pikirkan sekarang, bagaimana setiap jam, setiap menit, setiap detik usia yang dititipkan Allah, roh bersemayam dalam jasadku, jangan sampai diisi dosa, paling tidak diisi amal soleh. Alhamdulillah, pagi tadi ketemu silaturahim dengan jamaah, menjelang siang ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, qurratul uyun. Setelah itu nanti siang ketemu lagi masjid apa namanya? Pokoknya masjid lah. Lalu kemudian berjumpa dengan jamaah. Nanti malam ketemu lagi dengan majelis. Ada untuk jamaah, ada hari untuk keluarga, pulang ke Pekanbaru Riau. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Ayo roh, sudah cukup jatahmu berada di dalam diri, badan, jasad Abdul Somad. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha dan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku yang soleh. Jamaah Qurratul Uyun ada di sana. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Apa kata malaikat? Salamun tibtum, salam, selamat datang ke dalam surga. Tibtum, kalian sudah buat baik amal soleh. Fadkhuluha, masuklah ke dalamnya. Khalidin, apa arti khalidin? Unlimited, tanpa batas waktu. Di surga kita akan selamanya insyaallah. Amin. Ini tempat sementara. Sekarang ini tempat bukan main nyaman, kursinya empuk, pakai sandaran 2 lapis, air minum santri 2 botol, memandang ke kanan bunga kipas angin, ke kiri tiang basket, tenang adem ayem. Tapi saya di sini ini mesti sadar, kau di sini sementara Abdul Somad. Sampai waktumu habis kau mesti cabut dari sini. Sudah dikasih tahu tadi, Ustadz siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, jam 10 mesti cabut. Jaga ajalum, kalau ajalmu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditambah walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dimajukan walaupun sesaat. Siapapun yang menyuruh saya mesti cepat, ceramah mesti dipercepat, jam 10 kurang 15 mesti berhenti. Saya tidak mau, karena saya sudah dipatok sampai jam 10. Kalau kami pulang semua, silakan, selama kameranya hidup saya tetap ceramah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'ah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina